Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang dengan sadar bahwa tanpa anugerah dan pertolongan Tuhan, kami tidak akan merindukan dan mampu untuk merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Allah Roh Kudus, kami rindu Engkau pada hari ini sekali lagi menyatakan pimpinan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tolong kami untuk memahami betapa pentingnya firman yang sedang kami dengar hari ini. Tolong kami, mampukan kami untuk memahami dan mengerjakan firman-Mu ini dalam hidup kami hari lepas hari, melawan segala keterbatasan dan keberdosaan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga sadar bahwa apa yang kami dengar pada hari ini itu semua butuh anugerah Tuhan supaya kami bisa melakukannya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan yang kembali terus menerus topang kami hari lepas hari. Tuhan, dimanapun kami berada pada hari ini, biarlah Tuhan yang berada bersama-sama dengan kami, duduk bersama-sama dengan kami, memampukan kami untuk melihat dan merasakan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan, kami semua adalah alat di tangan Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ketiga. Ayat yang diberikan kepada saya adalah 1 Samuel 3 ayat 1 hingga ayat 9, tetapi kita akan membacakan satu perikop secara penuh supaya nanti pada saat perenungan kita bisa sama-sama memahami lebih lanjut. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli
bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selama-lamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau bahkan lebih lagi daripada itu jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan dan merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian mungkin pernah dengar pepatah ini ya. Ini pepatah yang cukup populer dari sebuah film. With great power comes great responsibility. Bisa tebak itu quotes dari film apa kalau di bahasa Indonesia kan, dengan adanya kekuatan yang besar maka datanglah tanggung jawab yang besar. Oke, Koko Anto membisikkan dengan keras dari film Spider-Man. Ya, itu quotes yang cukup terkenal beberapa tahun belakangan ini. Ya, dari quotes itu sebenarnya kita tahu ya Bapak Ibu bahwa quotes itu ingin menyampaikan bahwa kalau kamu punya kekuatan yang besar di dalam dirimu, wahai Spider-Man, kamu harus lakukan itu dengan bertanggung jawab. Kalau kamu punya kekuatan, itu berarti ada sebuah tanggung jawab yang besar yang diberikan kepadamu. Kita tahu kalau di film itu pada akhirnya Spider-Man yang awalnya pakai kekuatannya untuk cari uang, akhirnya pakai kekuatannya untuk membela kebenaran dan keadilan. Ya, sebenarnya Bapak Ibu pepatah ini bukan sesuatu yang baru ada waktu film Spider-Man itu muncul begitu. Dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa kebenaran itu adalah hal-hal yang ya memang terjadi di dunia ini gitu. Orang yang punya kapasitas yang besar, orang yang punya kekuatan yang besar pada akhirnya biasanya akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Misalnya kalau kita bekerja maka orang yang jabatannya hanya staf, pasti kemampuannya, pengetahuannya, pengalamannya bisa jadi lebih sedikit daripada orang-orang yang duduk di jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Kalau seorang HRD mencari seseorang untuk jadi pimpinan, untuk menjadi rektur, maka dia akan cek apakah orang ini punya kapasitas, punya kemampuan, punya titel, punya jabatan, punya sesuatu yang khusus dalam dirinya yang bisa dipakai untuk dia mengerjakan tanggung jawabnya dalam jabatan tersebut. Orang-orang yang punya kapasitas lah yang pada biasanya diberikan sebuah tanggung jawab tertentu. Jika kapasitasnya besar, maka akan diberikan tanggung jawab yang besar. Jika ternyata kapasitasnya lebih kecil, maka tanggung jawabnya pun akan lebih kecil. Namun, kalau kita tadi baca kisah Samuel, kisah pemilihan Samuel dari 1 Samuel 3, itu kita akan mendapati enggak gitu ternyata Bapak Ibu. Samuel ternyata dipilih bukan karena kapasitasnya yang besar. Samuel waktu itu masih terlalu muda. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan,
Tuhan kemudian memanggil. Sebenarnya dalam cerita tadi nggak ada sebuah kalimat pengangkatan ya, yang secara langsung Samuel, kamu saya angkat jadi nabi. Nggak ada kalimat seperti itu. Tetapi kemudian dari pernyataan yang Allah berikan kepada Samuel dan kemudian perkembangan yang terjadi di lingkungan bait Allah, bangsa Israel tahu bahwa Samuel dipilih, diangkat oleh Allah untuk sebuah tanggung jawab yang besar. Padahal sebenarnya ketika Samuel dipilih, itu dia tidak sedang dalam kondisi memiliki kapasitas yang cukup untuk mengemban tanggung jawab yang besar itu. Dia dipilih menjadi nabi. Dan bahkan sebenarnya banyak orang yang kemudian menafsirkan dia bukan hanya sekedar nabi, dia jadi hakim. Dia jadi hakim yang membantu bangsa Israel untuk memutuskan hal-hal yang penting dalam bangsa tersebut. Kalau kita tahu bahkan Samuel itu terlibat aktif dalam pemilihan 2 raja dalam bangsa Israel. Sebuah tanggung jawab yang luar biasa, bukan? Bagaimana mungkin tanggung jawab yang luar biasa ini kemudian diberikan kepada seorang Samuel? Siapa Samuel, Bapak Ibu? Samuel itu anak kecil, dia bahkan gak bisa dibilang anak muda, dia masih kecil. Dia adalah anak-anak yang tinggal di bait Allah. Jika kita baca di pasal 1, pasal 2, kita akan tahu bagaimana ceritanya Samuel bisa lahir di dunia ini. Ayah dan ibunya adalah sepasang suami istri, namun ibunya itu mandul, Hana mandul. Dia sudah menikah sekian lama tapi tidak punya anak. Dengan rasa yang penuh kekhawatiran, ketakutan, frustrasi, Hana kemudian datang ke bait Allah, berdoa kepada Allah, saking kalutnya sampai dikira mabok oleh Imam Eli yang jadi imam besar saat itu. Hana meminta bahwa Tuhan, saya mau anak, saya mau punya anak. Tolong berikan padaku seorang anak. Kalau Tuhan memberikan pada saya seorang anak, saya janji akan menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, singkat cerita Bapak Ibu jemaat sekalian, Hana mengandung dan akhirnya lahirlah Samuel. Sukacitalah Hana dan Hana menepati janjinya. Waktu Samuel masih kecil, masih balita, kemungkinan besar masih balita, Samuel sudah dipersembahkan ke bait Allah. Dia dipersembahkan untuk dididik sebagai pekerja bait Allah. Yang kedua Bapak Ibu, Samuel memang diserahkan kepada bait Allah. Kita mungkin pikir, wow, memang dari awal dia itu sudah dipersiapkan jadi hamba Tuhan. Tidak. Samuel itu berasal dari suku Efraim, suku yang tidak bisa jadi imam. Bagi bangsa Israel, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri, yang bisa jadi imam di bait Allah itu hanyalah suku Lewi. Bahkan bukan hanya imam, beberapa pelayanan yang lain, jadi penyanyi misalnya, lalu jadi pengurus peralatan alat-alat yang khusus, itu hanya boleh suku Lewi. Jadi sebenarnya apa yang jadi bagian Samuel itu bukan untuk Samuel. Ketika Samuel diserahkan, paling tinggi kalau kita ikuti jenjang karir seorang suku Efraim di bait Allah, kemungkinan besar dia hanya jadi orang yang membantu pekerjaan-pekerjaan yang kecil di bait Allah. Misalnya seperti yang tercatat Samuel membukakan pintu bait Allah atau mungkin dia menyalakan lampu-lampu begitu. Jadi kalau zaman sekarang mungkin dia mirip koster begitu. Samuel dipersembahkan untuk jadi orang yang hanya membantu bait Allah. Lalu kalau kita coba baca Bapak Ibu di ayat 7, coba kita lihat ayat 7. Lihat ayat ke-7 dikatakan bahwa ketika Allah memanggil Samuel, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Bahkan Samuel belum tahu siapa itu Tuhan, Allah, Yahweh. Dia tidak tahu siapa dia, padahal dia tinggal di bait Allah.
heran ya, nanti itu akan terungkap kenapa sih Samuel bisa nggak tahu siapa Allah, siapa Yahweh di rumah Allah. Aneh. Intinya Bapak Ibu, Samuel itu tidak punya kapasitas apapun untuk bisa dipanggil jadi nabi atau hakim bagi bangsa Israel. Samuel masih terlalu muda, tidak punya jalur untuk pegang kekuasaan di bait Allah. Dia bahkan belum kenal Allah. Samuel tidak punya kapasitas dan kuasa untuk jadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Dia tidak layak. Namun kita lihat bahwa dalam usia yang begitu muda, tidak berkuasa dan tidak berpengalaman, Allah memilih Samuel. Allah memilih Samuel yang masih terlalu kecil. Mengapa Allah memilih Samuel? Apakah di Israel tidak ada lagi orang yang pintar? Apakah di Israel tidak ada lagi orang yang punya kapasitas, punya jalur untuk bisa berkuasa di tengah-tengah bangsa Israel? Kenapa dia harus memilih seorang anak yang masih kecil untuk jadi hakim bagi bangsa Israel? Bapak Ibu, kalau kita kemudian merenungkan apa yang terjadi di sepanjang kitab 1 Samuel, secara khusus di bagian awal, kita akan mendapati bahwa kisah hidup Samuel itu sebenarnya sedang dibandingkan dengan kisah hidup Imam Eli dan anak-anaknya. Jika kita perhatikan di pasal 1 hingga pasal kedua, itu ada kisah kelahiran Samuel. Tetapi pasal 2 ayat yang ke-11 hingga terakhir itu kemudian dicatat apa yang terjadi di dalam bait Allah. Bagaimana hidupnya Imam Eli beserta dengan anak-anaknya. Mereka adalah orang yang layak untuk melayani Tuhan karena mereka adalah suku Lewi, suku yang ditunjuk untuk melayani Tuhan. Mereka adalah orang yang dipersiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi kepada orang-orang yang punya kapasitas dan layak, punya kuasa untuk melayani itu, mereka ternyata menggunakan kuasa, kemampuan, kapasitas yang diberikan Allah untuk diri mereka sendiri. Samuel kemudian pada akhirnya Bapak Ibu dipanggil, ditunjuk, dipakai Allah untuk menyatakan intervensi Tuhan, intervensinya bagi pimpinan umat dan umat Allah yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Imam Eli beserta dengan jajaran imam-imam yang lain itu mengalami disfungsi. Imam Eli tidak mengajarkan firman Tuhan. Itu terlihat dari bagaimana seorang Samuel yang tinggal di bait Allah nggak tahu siapa Allah yang tinggal di situ. Itu kan bait Allah, rumah Allah. Segala sesuatu yang dilakukan di situ seharusnya itu atas nama dan untuk Allah. Tetapi Samuel tidak kenal Allah. Tidak ada firman yang diperkenalkan kepada bangsa Israel. Bagaimana dengan bawahan-bawahan Imam Eli? Dimulai dari anak-anaknya Imam Eli dan kemungkinan besar juga dilakukan oleh imam-imam yang lain. Jika kita baca pasal yang kedua, ayat yang ke-11 hingga ayat yang terakhir Bapak Ibu, bacalah nanti di rumah ya. Itu kita akan mendapati betapa imam-imam ini hidupnya jauh dari Tuhan, tidak menggambarkan kekudusan Allah. Oleh karena itu Tuhan marah. Tuhan marah. Tetapi dia tidak serta-merta mencabut kuasanya, kapasitas yang ia berikan kepada Imam Eli. Dia tegur dulu Imam Eli melalui seorang nabi. Itu ada di pasal 2 ayat yang ke-27. Mari kita buka bersama-sama pasal 2 ayat 29 hingga ayat 31. 1 Samuel 2 ayat 29 hingga 31. Ini teguran Allah bagi Imam Eli.
Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya, tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Tuhan sudah pernah tegur, Tuhan sudah pernah katakan, jangan begitu. Tetapi Imam Eli rupanya lebih menghormati anak-anaknya dibandingkan menghormati Tuhan. Imam Eli lebih memikirkan kepentingannya sendiri dibandingkan kepentingan keberlangsungan umat Allah. Disfungsi ini Bapak Ibu, disfungsi di dalam rumah Allah kemudian berjalan beriringan dengan disfungsi yang terjadi di tengah-tengah umat bangsa Israel. Bagaimana kehidupan bangsa Israel? Bangsa Israel rupanya pun jauh dari Tuhan. Kitab 1 Samuel ini dituliskan kemungkinan besar dalam suasana, dalam masa yang dekat atau bahkan ya memang pada masa hakim-hakim. Pada masa akhir hakim-hakim. Bapak Ibu, jika kita membaca kitab Hakim-hakim, kitab Hakim-hakim itu ditutup dengan sebuah penggambaran bagaimana kondisi bangsa Israel saat itu. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita buka Hakim-hakim 25. Hakim-hakim. Kitab Hakim-hakim pasal yang ke-21, mohon maaf. 21 ayat 25. Kitab Hakim-hakim pasal 21 ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bangsa Israel pun mengalami disfungsi. Mereka yang seharusnya jadi bangsa yang memperkenalkan Allah kepada bangsa-bangsa lain, malah mengikuti budaya dan bahkan kepercayaan agama bangsa-bangsa lain. Umat Israel yang seharusnya punya misi untuk menguasai tanah perjanjian, kemudian melupakan misi mereka sehingga membiarkan bangsa-bangsa yang lain tinggal bersama-sama dengan mereka sehingga mereka dipengaruhi kehidupannya. Mereka jauh dari Tuhan, mereka menyeleweng, mereka berzinah, mereka menyembah dewa-dewa, ilah-ilah yang lain. Mereka hidup sama seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Rumah Allah, bait Allah, dan umat Allah mengalami disfungsi. Oleh karena itu pemilihan Samuel ini menjadi sebuah sindiran, menjadi sebuah teguran yang keras dari Tuhan bagi para pemimpin dan umat bangsa Israel. Samuel itu tidak punya hak untuk jadi imam, malah diangkat jadi hakim para imam. Samuel menjadi kontras dari para imam yang punya kuasa dan keistimewaan untuk melayani tetapi tidak melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemilihan Samuel juga jadi sebuah teguran yang keras, sindiran Tuhan bagi umat Allah. Samuel itu belum kenal Allah. Bisa dikatakan dia itu bodoh karena dia masih muda, masih terlalu kecil. Tetapi dia kemudian jadi hakim bagi orang-orang yang merasa dirinya benar. Bertindak sesuai dengan kebenarannya sendiri. Israel yang merasa pintar dihakimi oleh seorang anak kecil yang bodoh. Imam-imam yang punya kuasa, punya keistimewaan dihakimi oleh Samuel yang tidak layak, yang lagi-lagi masih muda dan bodoh.
Bapak Ibu, pemilihan Samuel ini menjadi sebuah pernyataan dari Allah. Bahwa Allah lah yang punya bangsa Israel. Allah lah yang punya pekerjaan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Allah ingin memastikan bahwa pekerjaan Tuhan itu tetap berlangsung di tengah-tengah umatnya. Meskipun para pemimpinnya bobrok, meskipun para umatnya mengalami disfungsi. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebenarnya kalau kita mau pikir-pikir, kita saat ini hidup di zaman yang mirip dengan zaman Samuel hidup. Ada begitu banyak disfungsi terjadi di tengah-tengah gereja. Dengan berat hati, dengan penuh rasa malu, kita harus mengakui bahwa saat ini terjadi banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang kemudian hidupnya untuk dirinya sendiri, seperti Imam Eli. Ada begitu banyak orang-orang yang kemudian dikasih keistimewaan untuk melayani, tetapi kemudian menggunakan keistimewaan itu untuk memastikan dirinya nyaman. Umat Allah pun demikian. Umat Allah zaman sekarang mirip juga dengan apa yang terjadi dalam zaman Samuel. Ada kebobrokan, ada kefasikan. Gereja jadi seolah-olah jadi tempat yang jadi opsi. Kebenaran itu jadi relatif. Doa, firman Tuhan, persekutuan itu menjadi sesuatu beban. Keputusan, pilihan-pilihan kita dipimpin oleh apa yang benar menurut kita sendiri, bukan berdasarkan firman Tuhan. Firman tidak lagi jadi sentral dari pelayanan pemberitaan. Persekutuan menjadi sesuatu yang berat sekali untuk dilakukan, dan doa hanya menjadi sekedar tunggangan kita untuk mencari apa yang kita inginkan dari Tuhan, supaya Tuhan jawab keinginan kita. Sebuah masa yang berat, sebuah masa yang rasanya bagaimana mungkin gereja umat Allah bisa bertahan, berjalan ke masa depan. Bapak Ibu, rasa-rasa frustrasi itu juga sempat datang pada saya. Bagaimana mungkin para hamba-hamba Tuhan yang terbatas dan berdosa bisa tetap meneruskan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Bagaimana mungkin umat Allah yang terus-menerus jatuh ke dalam dosa, terus-menerus menjauh dari Allah, bisa terus eksis di tengah dunia ini. Tetapi kemudian saya bertemu dengan seorang rekan dan dia mengatakan kepada saya sebuah kalimat yang menghibur sekali. Dia berkata begini, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Sekali lagi ya, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Itulah yang kemudian jadi penghiburan yang juga muncul dari kisah pemilihan Samuel. Kisah pemilihan Samuel ini bukan hanya bicara tentang penghakiman bagi para pemimpin dan umat Allah yang mengalami disfungsi. Tetapi pemilihan Samuel ini menjadi sebuah pernyataan anugerah Tuhan bagi umat Allah. Bahwa di setiap masa ada orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan mampukan, Tuhan kasih kapasitas untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan dimanapun mereka berada. Samuel kecil, Samuel muda, bodoh, tidak berpengetahuan, tidak layak. Tetapi kemudian Tuhan pakai. Ini menyatakan bahwa Allah lah yang bisa untuk atur. Kita berpikir ya harusnya yang atur para imam lah, yang harusnya mengatur segala sesuatu para pemimpin lah. Tetapi Tuhan bilang, saya bisa pakai semua orang untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Allah beranugerah memilih Samuel yang tidak punya kapasitas untuk melayani. Untuk memastikan bahwa umatnya akan terus melanjutkan pekerjaan Tuhan nyata di tengah dunia ini. Bagaimana mungkin Samuel yang tidak punya kapasitas itu bisa menjadi pelayan Tuhan? Kan dia masih belum kenal Tuhan ya. Samuel bisa kemudian jadi pelayan Tuhan.
Itu semua dimulai dengan sebuah tindakan kecil yang dilakukan oleh Samuel dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia hanya menjawab, "Bicaralah Tuhan, saya siap mendengar. Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Samuel yang kecil, yang bodoh, tidak punya kapasitas dan kuasa untuk melayani Tuhan, bisa dipakai Tuhan karena ia bisa dimampukan untuk bicara. Bicaralah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Semuanya dimulai dengan mendengar yang punya pelayanan. Mendengar lalu melakukan yang punya pelayanan. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah melayani Tuhan di masa muda. Namun kalau kita baca kisah Samuel ini, kita kemudian jadi tahu, jadi belajar bahwa kisah ini tidak hanya memberikan contoh bagi para anak-anak muda untuk melayani. Pesan saya bukan itu, bukan anak-anak muda ayo melayani, bukan. Tapi ada beberapa. Yang pertama, kisah Samuel ini menjadi sebuah teguran bagi kita yang saat ini sedang menerima kuasa dan keistimewaan untuk melayani Tuhan. Kita diingatkan bahwa kalau ada orang yang dipilih pada masa ini untuk melayani Tuhan, itu berarti Tuhan sedang beranugerah bagi kita yang dipakai maupun bagi umat Allah yang dilayani. Hati-hati dengan setiap kuasa, dengan setiap kemampuan, kapasitas yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu Dia taruh untuk kita pakai bagi pekerjaan Tuhan. Jika kita pakai untuk hal lain di luar itu, hati-hati. Hati-hati. Kisah Imam Eli dengan anak-anaknya menjadi sebuah teguran yang keras bagi kita, para pemimpin gereja, para majelis, para pengurus, orang-orang yang aktif melayani. Tuhan sedang taruh kuasa, kapasitas, keistimewaan dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Pakai itu untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika Tuhan memilih dan memperlengkapi orang-orang yang tidak layak dan tidak berkapasitas untuk melayani, itu juga adalah bentuk intervensi Allah bagi gerejanya. Ini pekerjaan punya Allah. Oleh karena itu, Ia sendiri yang akan memastikan bahwa pekerjaan ini berlangsung. Mungkin situasi kacau di luar sana. Seperti bangsa Israel saat itu, situasi nggak bisa dikendalikan oleh para pemimpin. Orang Israel semuanya melakukan apa yang benar menurut dirinya sendiri. Tetapi Allah akan berintervensi untuk memastikan pekerjaannya nyata di tengah-tengah dunia ini. Saat ini mungkin situasi kacau, gereja seolah-olah lumpuh, nggak berdaya menghadapi segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Kita pun jemaat Tuhan jadi kocar kacir, bukan? Kita harus akui ada banyak hal dalam hidup kita yang kita lakukan dengan kebenaran-kebenaran yang kita anggap benar sendiri. Tetapi Tuhan akan beranugerah, akan ada masanya. Dia pakai orang-orang, kirim orang-orang untuk menyatakan pekerjaan Tuhan belum selesai, masih lanjut dan akan selesai. Mungkin saat ini masanya dan mungkin kita orang-orangnya. Pakailah kuasa dan kapasitas, keistimewaan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir, setialah seperti Samuel yang masih kecil, masih muda. Samuel dipilih memang ketika dia masih muda, Bapak Ibu. Tetapi panggilan Tuhan bagi Samuel itu berlangsung seumur hidup Samuel. Samuel melayani sampai akhir hidupnya. Dia melayani sampai ada 2 raja yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Itu kenapa? Kenapa Samuel yang kecil, yang lemah, yang bodoh, itu bisa dipakai sampai akhir hidupnya? Sekali lagi,
Karena Samuel mulai dengan hal yang paling utama dalam hidupnya. Dia berkata pada Allah yang punya pelayanan itu, berbicaralah, hambamu ini siap mendengar. Hal ini kemudian bisa kita lihat kembali ketika Samuel memilih raja bagi bangsa Israel. Ketika dia memilih Raja Daud. Samuel sempat ketika dia memilih anak-anak Isai, Samuel pernah punya pemikirannya sendiri. Wah, kalau raja itu harusnya yang ini nih, anaknya yang pertama nih, yang kuat, yang tegap badannya. Tetapi Tuhan kemudian menuntun Samuel, bukan dengarkan saya bukan lihat wajahnya, tampangnya, parasnya, saya lihat hatinya. Dan Samuel memilih Raja Daud berdasarkan pimpinan Tuhan. Ketika Samuel kecil dipilih oleh Tuhan, dia bilang sama Tuhan, berbicaralah, hambamu siap mendengar. Ketika Samuel yang tua sudah hampir menyelesaikan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini, dia masih melakukannya, meskipun dia tidak ngomong lagi. Dia melakukan kepada Tuhan, pemilik pelayanan ini. Tuhan, pimpin pelayanan saya, berbicaralah, hambamu siap mendengarkan dan melakukan apa yang engkau katakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, setiap kita yang dipilih untuk melayani itu adalah kuasa, kapasitas, keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan. Pakai dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, kesiapan untuk mengikuti pemilik pelayanan ini. Tuhan Yesus Kristus sendiri pernah berjanji sebelum dia naik ke sorga kepada murid-muridnya yang akan melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dia berjanji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu adalah sebuah jaminan bahwa pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan dari saat itu sampai akhir zaman nanti, itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kiranya kita dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Tuhan di masa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Menyadari adanya keistimewaan dalam hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami memakai kuasa, kapasitas, keistimewaan dari Tuhan untuk melayani diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan kalau kami melakukan pelayanan-pelayanan ini dengan mengandalkan kebenaran dan pemikiran kami sendiri. Kami jarang untuk mendengarkan Engkau yang punya pelayanan ini. Tuhan, biarlah hari ini kami semua belajar dari Samuel yang masih kecil, yang masih muda Tuhan. Bahwa pelayanan kami ingin kami mulai dengan sebuah pengakuan bahwa Engkaulah yang punya pelayanan ini. Kamilah hamba, kami siap untuk mendengar. Kami menyerahkan hidup kami, pelayanan kami dan gereja kami Tuhan. Hidup kami saat ini sulit, pelayanan kami pun sulit. Tetapi kami percaya Engkau sendiri telah berjanji akan menyertai kami. Engkau pasti akan memampukan kami untuk tetap melayani Tuhan sampai pada akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.